Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, saya mendapat kesan para wanita rata-rata lebih pinter daripada pria. Ya memang logis karena wanita sejak kecil sudah terbiasa belajar dengan tekun. Sedangkan anak laki sejak kecil suka kelayapan sampai larut malam, sehingga kesempatan belajar banyak terbuang percuma. Tapi muncul pertanyaan yang mengganggu di pikiran saya. Kenapa para wanita yang rata-rata lebih cerdas daripada pria kok tersingkirkan? Kok tidak diberi tempat yang lebih daripada pria? Padahal dalam segala hal wanita mampu, bahkan lebih mampu daripada pria di bidang disiplin ilmu, di bidang pemerintahan, juga di bidang agama. Bahkan dalam gereja Katolik pun wanita sampai sekarang tidak boleh menjadi romo. Saudara-saudara, kiranya sabda Tuhan pada hari ini sedikit memberi wawasan supaya kita dalam memandang pria dan wanita bisa lebih tepat. Dikisahkan di dalam Injil bahwa saat Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah, bukan hanya disertai oleh ke-12 murid, tapi juga para wanita ikut serta. Para wanita itu melayani seluruh rombongannya dengan menanggung biayanya. Seolah-olah mereka melayani di latar belakang, tidak kena syuting, perannya tidak kelihatan, hanya menanggung biaya. Tindakan pelayanan dengan pengorbanan kiranya tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang kalau tidak ada kematangan pribadi dan kematangan imannya. Rata-rata orang ingin tampil, dilihat orang bahwa dirinya sebagai orang yang elok, top, hebat, cerdas. Kalau sikapnya masih macam itu, sebenarnya ini tanda bahwa dirinya belum matang pribadinya. Bahkan dalam melaksanakan pewartaan kerajaan Allah,
yang diwartakan malah dirinya sendiri, sehingga pewartaan Injil kerajaan Allah malah terabaikan. Maka supaya menjadi seorang pribadi yang matang, butuh pengosongan diri dengan meninggalkan egonya dan mengambil peran dalam pewartaan kerajaan Allah, sehingga walau peran dirinya tidak dilihat oleh orang lain, bahkan terasa tidak satu orang pun mencatat peran dia dalam pewartaan kerajaan Allah, tetapi dia sungguh-sungguh berhasil di dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan menyangkal diri dari keinginan dilihat orang, ditepuk tangani banyak orang, dan dia mampu memanggul salib. Artinya dia diabaikan oleh orang-orang lain, tidak diacungi jempol pun, tidak merasa sia-sia. Itulah yang dialami oleh para wanita yang sudah matang pribadinya, sehingga mereka dengan penuh semangat mengikuti Tuhan Yesus. Para wanita yang mengikuti Tuhan Yesus tadi, kiprahnya dan sepak terjangnya, walaupun tidak dilihat oleh orang, tapi para wanita sungguh terlibat penuh dalam karya Tuhan Yesus. Selaku orang beriman, para wanita itu menjadi orang yang matang di dalam pelayanannya. Mereka menjadi orang yang hebat dalam melayani sesama, menjadi murid Kristus yang handal. Hidup baru mereka temukan di dalam hati yang sungguh merupakan buah imannya, sehingga hidupnya diperbarui. Martabat sebagai murid Kristus bukan terletak pada kepriaan atau kewanitaan, tetapi terletak pada keterlibatannya yang penuh dalam pewartaan kerajaan Allah. Saudara-saudara, hanya satu hal yang perlu kita pahami dengan baik atas pertanyaan ini. Kalau pria dan wanita sama martabatnya di hadapan Allah, kenapa hanya pria yang boleh jadi imam, sedang wanita tidak boleh? Dalam surat apostolik Bapa Suci Yohanes Paulus II, dalam surat yang dinamakan Ordinatio Sacerdotatis, nomor 4, dinyatakan begini: gereja tidak memiliki otoritas apapun untuk menyampaikan tahbisan imamat kepada para wanita, dan keputusan ini harus dipegang secara definitif oleh semua umat beriman di gereja. Jadi bukan memandang wanita itu lebih rendah atau lebih tidak mampu, tetapi pandanglah bahwa peran mereka berbeda. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 369 dikatakan demikian: pria dan wanita diciptakan
artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna. Di satu pihak sebagai pribadi manusia, dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung dari Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Sang Pencipta. Jadi persamaan martabat tidak diartikan bahwa peran, tugas, dan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam gereja harus sama, persis. Tapi mereka bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Demikian renungan hari ini, maka mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.